Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Elang Tama Samsoma. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bunda Dharma Karawaci dengan NPM 101252291. Di sini saya ingin membuat video terkait dengan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dan ekonomi digital. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu maksudnya smart economy. Langsung saja ke pembahasannya. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama ada apa sih itu smart economy, yang kedua ada ciri-ciri dari smart economy, dan ketiga dampak smart economy, baik dampak positif maupun negatif. Yang terakhir adalah kesimpulan terkait smart economy. Langsung saja masuk ke topik yang pertama. Apa sih itu smart economy? Smart economy adalah sistem ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi digital, inovasi, dan data untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing suatu negara atau suatu daerah. Konsep ini merupakan bagian penting dari pembangunan smart city, di mana teknologi digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi secara lebih cerdas dan terintegrasi. Teknologi seperti AI, IoT, blockchain, dan big data membuat proses bisnis lebih cepat, aman, dan transparan. Masuk ke topik kedua, ciri-ciri smart economy. Yang pertama ada inovasi dan kewirausahaan. Maksudnya, munculnya ide, produk, serta model bisnis baru yang memberikan nilai tambah. Inovasi ini membuat pelaku usaha mampu bersaing sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang ada dan terus berubah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kedua adalah digitalisasi proses bisnis. Maksudnya adalah pemanfaatan aplikasi, platform digital, dan otomatisasi untuk mempercepat pekerjaan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan ketelitian dalam setiap aktivitas bisnis seperti transaksi, produksi, maupun layanan pelanggan. Lalu ada konektivitas dan kolaborasi. Maksudnya adalah pelaku ekonomi dapat saling terhubung dengan mudah melalui platform digital. Hal ini membuat komunikasi lebih cepat, kerjasama lebih fleksibel, dan transaksi bisa dilakukan kapan saja tanpa batas jarak. Lalu ada ekonomi berbasis data. Keputusan bisnis biasanya dibuat berdasarkan real time yang akurat, bukan hanya perasaan ataupun dugaan. Dengan data yang kuat, strategi bisnis bisa lebih tepat sasaran, efisien, dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah sustainability atau konsistensi dalam bisnis. Bisnis dijalankan secara rutin, disiplin, dan berkelanjutan setiap hari, bukan hanya ketika mood kita sedang baik ataupun sedang buruk. Konsistensi ini penting untuk menjaga stabilitas usaha, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Topik ketiga yaitu dampak smart economy. Yang pertama dampak positifnya. Poin pertama ada efisiensi operasional. Penggunaan teknologi seperti AI, IoT, dan otomatisasi membuat proses bisnis lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Pekerjaan yang dulu manual pun bisa dilakukan otomatis sehingga produktivitas kita meningkat. Yang poin kedua ada peningkatan daya saing. Bisnis yang memanfaatkan teknologi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, poin ketiga ada akses pasar lebih luas. Maksudnya adalah dengan menggunakan platform digital, itu memungkinkan pelaku usaha menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan lintas negara, tanpa harus membuat toko fisik. Lalu ada inovasi berkelanjutan. Smart economy mendorong munculnya ide-ide baru, model bisnis kreatif, serta produk yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima ada transparansi dan keamanan. Dengan data digital, transaksi menjadi lebih transparan, mudah dilacak, dan lebih aman dari kecurangan melalui teknologi seperti blockchain. Yang terakhir adalah peluang kerja baru.
Meskipun beberapa pekerjaan digantikan oleh teknologi, banyak peluang baru yang muncul di bidang digital, data kreatif, dan teknologi. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama ada kesenjangan teknologi. Tidak semua daerah atau pelaku usaha memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar wilayah maju dan wilayah yang tertinggal. Lalu ada ketergantungan pada teknologi. Bisnis menjadi sangat bergantung pada sistem. Jika terjadi gangguan jaringan, server down, atau keamanan data bocor, operasi bisa terganggu. Lalu yang ketiga ada hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manual, terutama pekerjaan yang bersifat rutin atau berulang, sehingga menimbulkan resiko pengurangan tenaga kerja tertentu. Lalu ada ancaman keamanan siber. Smart economy rentan terhadap serangan seperti hacking, pencurian data, atau penipuan digital jika sistem keamanannya tidak kuat. Lalu yang kelima ada persaingan yang ketat. Kemudahan hak akses digital membuat banyak bisnis baru bermunculan, sehingga persaingan di pasar menjadi semakin kuat dan penuh tantangan. Lalu poin yang terakhir adalah kesimpulan. Dari semua materi yang sudah saya baca tadi, sudah saya jelaskan, smart economy adalah sistem ekonomi modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Meskipun memberikan baik manfaat seperti kemudahan akses, inovasi, dan transparansi, smart economy juga memiliki tantangan seperti kesenjangan teknologi dan risiko keamanan data. Oleh karena itu, penerapannya pun perlu dilakukan secara merata dan bijak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak, tidak oleh pihak tertentu saja. Oke, sekian penjelasan materi tentang smart economy dari saya. Sebelumnya apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.